Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan afiat serta tetap semangat. Anak-anak, ini adalah pertemuan perdana kita dalam pelajaran akidah akhlak. Silahkan disimak. Media pembelajaran pagi hari ini yaitu kita akan membahas tentang keistimewaan Al-Quran. Coba dilihat pada LKS-nya bab 1. Keistimewaan Al-Quran adalah sebagai mukjizat terbesar yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang isinya mencakup seluruh aspek agama Islam, mengatur hubungan sesama manusia, sesama makhluk ciptaannya, dan juga antara makhluk dengan Sang Pencipta. Al-Quran memiliki banyak keajaiban yang terkadang sulit dicerna oleh akal manusia sebagai hamba yang lemah. Tidak ada keraguan di dalamnya. Jika ada sebagian orang yang meragukannya, maka Allah Ta'ala yang akan menunjukkan kebenaran kitabnya melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Adapun aspek-aspek keistimewaan Al-Quran, yang pertama yaitu gaya bahasa. Al-Quran menggunakan gaya bahasa sangat indah dan berbeda dengan gaya bahasa yang dikenal dalam bahasa Arab. Al-Quranul Karim tidak bisa disejajarkan oleh bentuk gaya bahasa apapun, sebab Al-Quran tidak bergaya bahasa syair, tidak pula bergaya bahasa prosa. Hal itu sudah dibuktikan oleh tokoh-tokoh sastrawan dan orator ulung seperti Walid bin Mughirah dan Utbah bin Rabi'ah. Aspek-aspek keistimewaan Al-Quran yang kedua yaitu susunan kalimatnya atau uslub. Uslub Al-Quran yang menakjubkan dan berbeda dengan uslub atau susunan ucapan manusia mempunyai beberapa keistimewaan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, susunan suara kata-kata yang digunakan di dalam Al-Quran terasa lembut dan indah diucapkan. Yang kedua, bahasa Al-Quran dapat diterima oleh semua lapisan manusia, baik oleh orang awam maupun kaum cendekiawan. Yang ketiga, Al-Quran sejalan dengan akal sehat dan dapat menyentuh perasaan, yang artinya adalah Al-Quran mampu memberikan doktrin kepada akal dan hati sanubari. Sedangkan yang keempat, secara utuh, keindahan Al-Quran serta susunan keindahan bahasanya tak ubahnya suatu bingkai yang dapat memukau akal dan memusatkan tanggapan serta perhatiannya, tentunya bagi orang yang memperhatikan. Keistimewaan yang ketiga yaitu simple. Di
samping menggunakan susunan bahasa yang indah, Al-Quran sering juga menggunakan pola ungkapan yang simpel, sehingga mudah dicerna oleh semua manusia. Aspek keistimewaan Al-Quran yang keempat yaitu kitab yang paling mudah untuk dihafal. Al-Quran yang terdiri kurang lebih dari 6.666 ayat dan 114 surat yang terbagi ke dalam 30 juz ternyata mudah dihafal, bahkan anak kecil atau yang sudah berumur lansia sekalipun. Buktinya apa? Setiap tahun ribuan hafid terlahir dari pesantren dan madrasah Al-Quran yang tersebar di seluruh dunia. Di negara Iran, ada anak yang bernama Husain bin Toha. Pada usia 5 tahun sudah menghafalkan Al-Quran. Dan yang lebih dahsyat lagi, seorang anak dari Aljazair bernama Abdurrahman Farih menghafal Al-Quran pada umur 3 tahun. Keistimewaan Al-Quran yang kelima yaitu berita tentang hal-hal yang gaib. Pemberitahuan tentang hal-hal yang gaib adalah sebagai bukti bahwa Al-Quran bukan perkataan manusia, tapi ia adalah bukti firman Allah, Zat yang Maha Tahu tentang segala hal-hal yang gaib. Salah satu berita gaib itu adalah kabar tentang perang yang akan terjadi antara kerajaan Romawi dan kekaisaran Persia yang akan dimenangkan oleh pihak Romawi. Hal itu dinyatakan di dalam surat Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 1-5. Aspek keistimewaan Al-Quran yang keenam yaitu sejarah dengan ilmu pengetahuan modern. Di antara segi kemukjizatan Al-Quran adalah beberapa petunjuk yang rinci mengenai dasar-dasar ilmu pengetahuan yang ditemukan di dalamnya sebelum dikemukakan oleh para pakar ilmu pengetahuan modern. Teori-teori ilmu pengetahuan yang dikemukakan Al-Quran itu sama sekali tidak bertentangan dengan teori-teori ilmu pengetahuan modern. Ada profesor ilmuwan dari Jerman mengungkapkan bahwa ilmuwan itu sebenarnya hanya menegaskan apa yang telah ditulis di dalam Al-Quran beberapa tahun yang lalu. Para ilmuwan sekarang hanya menemukan apa yang sudah tersebut di dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Lihat di dalam Al-Quran surat Al-Fussilat ayat 53.
tepat janji. Kemukjizatan Al-Quran yang lain adalah akurasi dan ketepatan segala hal yang dijanjikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran tidak akan meleset sedikit pun. Seperti janji Allah untuk menolong Rasulullah SAW dengan mengeluarkan orang-orang Quraisy yang pernah mengusir Rasul beserta para sahabatnya dari bumi Makkah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong orang-orang mukmin untuk bisa mengalahkan orang-orang kafir. Lihat Al-Quran surat Al-Fat ayat 1-3. Baiklah anak-anak, materi tentang keistimewaan Al-Quran pada pertemuan pertama saya cukupkan. Dan sekarang coba dilihat slide yang terakhir. Silahkan dikerjakan. Nah, inilah tugas anak-anak pada pertemuan pagi hari ini, yaitu tuliskan sejarah turunnya Al-Quran. Sebelum ditulis, pastinya kalian sudah membaca ya, baik membaca di Google, membaca buku LKS, mendengarkan YouTube, silahkan disalin bukunya. Terus anak-anak kirim jawaban ke nomor saya. Kalau memang belum ada link yang saya bagikan, jawabannya anak-anak kirim ke nomor saya. Terima kasih. Pada pertemuan kita kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan yang kalian simak dari awal hingga akhir ada manfaatnya. Salam sehat buat anak-anakku semuanya. Semoga tetap semangat dan selamat mengerjakan. Sebelum saya akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.